Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa salim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara segar. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ini adalah suatu nikmat yang agung, nikmat yang besar yang senantiasa kita harus syukuri. Sholawat teriring salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan, kita nantikan dan kita rindukan syafaatnya pada yaumul kiamah kelak. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tafsir surah Al-Qadr bagian yang kelima. Baiklah, sebelum kita awali kajian ini, marilah kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang kelima ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang rahasia, hakikat dan fadilah dari malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita termasuk di antara sekian juta bahkan sekian miliar hamba Allah yang mendapatkan malam kemuliaan itu, sehingga kita bisa mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan suatu ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu, turunlah, al malaikatu, para malaikat, warruhu dan arruh, fiha, pada malam itu ya. Jadi para malaikat dan arruh ini yang dimaksudkan, sebagian besar ulama mengatakan ar-ruhu ini artinya malaikat Jibril. Mereka semua turun pada malam kemuliaan itu. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amrin, dengan membawa segala urusan. Masing-masing malaikat sekian juta, sekian ribu, entah jumlahnya Allah yang tahu, masing-masing membawa urusan untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah. Ayat artinya tanazzalul malaikatu fi hadhil lailah. Jadi para malaikat itu turun pada malam ini, malam Lailatul Qadar itu maksudnya likasroti barokatiha, karena banyaknya barokah Allah. Jadi relevan dengan yang disampaikan oleh Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 ya, bahwa dalam Ad-Dukhan ayat 3 Allah menyebut malam yang mulia ini disebut Lailatim Mubarakah, malam yang diberkahi, karena sangat banyaknya barokah Allah Subhanahu wa taala yang turun pada malam ini. Wal malaikatu yatanazzaluna ma'a tanazzulil barokah wa rahmah. Jadi turunnya malaikat ya, dan turunnya Jibril ya, itu beriringan dengan turunnya barokah dan rahmat Allah. Dan kita lanjutkan ya, terkait dengan lafadz min kulli amrin. Qala Mujahid berpendapat salamun hiya min kulli amrin. Jadi menurut pendapat Mujahid ya, keselamatan ya, kesejahteraan itu ya, terjadi kepada segala urusan. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu segala urusan, segala perkara itu penuh dengan keselamatan. Nah, ini menurut pendapat Mujahid. Kemudian kita akan bacakan ya, suatu riwayat dari Sa'id bin Mansur
Wa qala Sa'id ibnu Mansur, hadatsana telah menyampaikanlah pada kami Al-A'mash Am Mujahid dari Mujahid. Mujahid adalah murid Ibnu Abbas, orang tabi'in yang masyhur. Fi qaulihi salamun hiya. Qala dia berkata, hiya salimatun. Jadi yang dimaksud itu adalah suatu kesejahteraan, suatu keselamatan. Apa makna dari keselamatan yang dimaksud? Ya, Mujahid menjelaskan pada kalimat berikutnya, la yastati'u syaitanu ayya'mala fiha su'an au ya'mala fiha adzan. Jadi yang dimaksud dengan kesejahteraan, keselamatan itu menurut Mujahid adalah syaitan tidak mampu berbuat apapun, ya. La yastati'u syaitan tidak mampu ayya'mala untuk berbuat fiha pada malam itu su'an, suatu kejelekan apapun, tipu daya apapun. Jadi syaitan tidak bisa berbuat apa-apa. Belenggu Allah sangat kuat, ya. Dan syaitan tidak bisa menyakiti hambanya. Maka benar-benar malam itu penuh dengan keselamatan dari tipu daya apapun. Maka beribadah pada malam itu memiliki nilai yang luar biasa. Nah, ini menurut Mujahid. Kemudian menurut Qatadah wa ghairuhu, wa qala Qatadah wa ghairuhu, berkatalah Qatadah dan lainnya, tuqda fiha al-umuru, tuqda diputuskanlah fiha pada malam itu al-umuru segala urusan, wa tuqdaru al-ajalu wal arzaqu, dan ditakdirkanlah pada malam itu ajal dan rizki. Maka Lailatul Qadri, ya, Lailatul Qadri di samping keberkahan yang demikian besarnya, kemaslahatan yang demikian besarnya, kemuliaan yang demikian besarnya, menurut pendapat Qatadah itu berarti Lailatul Qadri itu adalah malam penentuan takdir-takdir, ya. Dimana takdir itu sudah ditentukan sebenarnya, ya, dalam awal penciptaan. Namun kemudian menurut pendapat sebagian ulama yang kemudian konfirmasi dengan pendapat Qatadah ini, dalam setiap tahunnya itu ada penentuan takdir-takdir. Nah, penentuan takdir-takdir dalam setiap tahunnya itu dilakukan pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar itu. Maka saya mengajak khususnya kepada kita semua, ya, marilah pada malam kemuliaan, ya, kita 10 akhir Ramadan ini mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, mari kita banyak berdoa untuk masa depan kita supaya kita mendapatkan takdir yang baik. Nah, ini kesempatan malam kemuliaan itu untuk banyak berdoa, karena pada malam itu akan diputuskan, ditentukan takdir-takdir makhluk selama 1 tahun itu, termasuk ajalnya, rizkinya dan lain sebagainya. Maka kita minta dipanjangkan umur kita sehingga bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Kita minta dilimpahkan rizki yang barokah, yang manfaat, ya, yang akan memberikan keberkahan bagi hidup kita. Kemudian kita lanjutkan, ya, pembahasan. Warawa Ibnu Abi Hatim angka bil ahbar fi tanazzulil malaikati min sidratim muntaha. Jadi disampaikan di sini dalam suatu riwayat disampaikan Ibnu Abi Hatim, ya, suatu asar bahwa turunnya malaikat itu dari Sidratul Muntaha, ya, termasuk Jibril, ya, alaihissalam ilal ardi, ke bumi, ya. Para malaikat yang turun dari Sidratul Muntaha, ya, termasuk malaikat Jibril juga turun ke bumi pada malam kemuliaan itu. Apa yang mereka lakukan? Wa du'auhum lil mu'minin wal mu'minat. Para malaikat semuanya yang turun dari Sidratul Muntaha, ya, pada malam kemuliaan yang penuh dengan barokah ini, mereka mendoakan kaum muslimin dan mukminat semuanya. Maka marilah kita jangan sampai terlewatkan ini 10 hari terakhir Ramadan ini. Marilah kita banyak bertilawah Al-Quran, banyak lagi melakukan kegiatan kebaikan, ya, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bertakarub kepada Allah, supaya kita mendapatkan malam kemuliaan itu, ya. Malaikat-malaikat mendoakan kita, dan tidak ada doa malaikat kecuali doa yang baik, ya.
Maka marilah kita banyak berdoa ya, tentang kebaikan kita dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan malaikat akan mengaminkan doa-doa kita. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kajian kita tafsir surah Al-Qadr, alhamdulillah kita sudah selesai ya. Pada bagian yang kelima ini sudah bisa dikatakan cukup, sudah dikatakan selesai. Mudah-mudahan penjelasan tafsir surah Al-Qadr ini bermanfaat ya, bagi kita semua ya, bisa meningkatkan motivasi kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa meraih malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan ini dan pada bulan Ramadan yang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nun wal qalam wasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya, kajian ayat-ayat dan surah yang lain. Insyaallah kita akan senantiasa terus menyampaikan hal-hal yang positif dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di MS Channel pada kesempatan yang lain.